Tujuan dilakukan penelitian pada jurnal tersebut adalah untuk mengetahui kandungan lemak pada suatu produk cemilan gurih yang dalam proses pembuatannya mengandung olestra. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan atau memberi label produk sebagai bebas lemak atau rendah lemak. Formulasi produk yang dibahas pada jurnal ini adalah produk cemilan gurih yang mengandung olestra. Apa itu olestra? Olestra atau sukrosa polister yang dihasilkan dari reaksi eksterifikasi sukrosa dengan asam lemak yang diisolasi dari minyak dan lemak pangan. Mempunyai sifat fisik, organoleptik, serta mempunyai ketahanan panas yang sama dengan trigliserida. Selanjutnya ada pengertian olestra. Olestra merupakan pengganti lemak yang tidak menambahkan lemak, kalori, atau kolesterol untuk suatu produk. Olestra berperan penting sebagai pengganti minyak goreng dengan rasa seperti minyak goreng. Tujuannya yaitu dapat menurunkan kandungan kolesterol darah, tidak toksik, tidak menyebabkan kanker, tidak mempengaruhi struktur dan fungsi gastrointestinal, dan aman untuk cemilan. Selanjutnya ada produk dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah produk yang digunakan yaitu keripik kentang, puff keju yang diekstruksi, dan keripik jagung rasa keju nacho. Lalu selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan lemak dalam produk cemilan gurih yang mengandung olestra yang telah divalidasi dalam program metode terverifikasi sejawat. Lalu metode ini dapat mengukur lemak total dan lemak jenuh pada makanan ringan gurih. Analisis fisika kimia yang dilakukan menggunakan sampel snack gurih yang mengandung olestra yang diekstraksi dengan kloroform metanol yang menghasilkan ekstrak lipid mengandung lemak total dan olestra. Kemudian lipid yang diekstraksi dihidrolisis oleh lipase menghasilkan olestra dan asam lemak yang tidak bereaksi dari lemak. Selanjutnya asam lemak ini diendapkan sebagai sabun kalsium. Lalu olestra diekstraksi dari sabun yang tidak larut dengan heksanat dan dibuang. Sabun ini hasil isolasi ini kemudian diubah kembali menjadi asam lemak dengan HCl dan diekstraksi menjadi heksana. Selanjutnya asam lemak yang diisolasi diubah menjadi metil ester dengan boron trifluorida metanol dan dikuantisasi dengan kromatografi gas kapiler atau GC menggunakan standar internal. Metode analisis lemak yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur total lemak dan lemak jenuh pada snack yang mengandung olestra untuk dicantumkan dalam pelabelan produk. Uji kuantitatif adalah sebuah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah. Satuan yang digunakan dalam analisis lemak menggunakan metode kuantitatif biasanya menggunakan satuan berat ataupun persen. Metode kuantitatif yang digunakan untuk analisis lemak pada snack yang mengandung olestra tersebut adalah metode Soklet. Prinsip metode Soklet adalah melakukan ekstraksi asam lemak bebas menggunakan pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar akan mengekstrak lemak yang akan terkumpul pada wadah pelarut. Lemak yang sudah diekstraksi kemudian dihidrolisis dan menghasilkan asam lemak. Kemudian asam lemak tersebut diendapkan. Kemudian asam lemak tersebut diekstraksi kembali menggunakan heksana yang akan berubah menjadi metil ester dengan boron trifluorida metanol. Lalu selanjutnya diuji secara kromatografi gas kapiler menggunakan standar internal. Sebelum melakukan analisis lemak, perlu dilakukan persiapan sampel supaya proses analisis lemak mudah dilakukan dan mendapatkan hasil akhir analisis lemak yang akurat dan valid. Yang pertama adalah sampel harus diperkecil ukurannya, lalu dimasukkan ke dalam wadah kedap udara. Jika sampel tidak segera digunakan untuk analisis, maka sampel harus disimpan untuk meminimalkan kerusakan sampel dan perubahan komposisi pada sampel. Setelah persiapan sampel, selanjutnya yaitu ada persiapan kontrol.
Nah, persiapan kontrol ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kontrol metilasi dan GC. Caranya yaitu melakukan pipet 2 ml atau setara dengan 25 mg larutan standar asam lemak 7,2 ke dalam labu Erlenmeyer 25 ml uap perlahan heksana di bawah nitrogen dan lanjutan dengan 12,4. 2 itu ada bahan referensi kerja atau WRM. Caranya itu memilih produk snack yang mengandung olestra dengan trigliserida 3-5%. Hasil analisis WRM harus plus minus 2 SD nilai ASAI. Yang ketiga yaitu ada standar internal. Caranya yaitu analisis larutan standar internal tripentadekanoin secara berkala untuk memastikan bahwa reagen bebas dari kontaminasi yang mengganggu. Reagen standar yang digunakan untuk analisis lemak adalah kloroform atau stabilisasi etanol, metanol, kalsium klorida dihidrat, kalsium hidroksida, NaCl, HCl pekat, heksana, dan boron trifluorida metanol. Selanjutnya ada prosedur ekstraksi lemak. Yang pertama, menimbang 4-5 gram sampel lalu menambahkan 32 ml air dan dipanaskan di atas penangas air selama 1 jam pada suhu 45-50 derajat Celcius. Yang kedua, mendinginkan sampel sampai setara dengan suhu kamar, lalu menambahkan 80 ml metanol dan 40 ml kloroform, kemudian kocok selama 2 menit. Selanjutnya yang ketiga itu setelah itu menambahkan kloroform lagi sebanyak 40 ml dan dikocok kembali selama 30 detik. Yang keempat, menambahkan 40 ml air dan dikocok kembali selama 30 detik. 5. Memindahkan sampel ke dalam botol centrifuge 250 ml lalu disentrifuge selama 10 menit. Yang keenam, setelah selesai disentrifuge baru 50 ml hasil sentrifuge diekstras.